Perempuan yang menjaga rumah itu kerap didatangi oleh seorang pendeta untuk melindunginya dari gangguan makhluk halus. Rumah yang dulunya merupakan markas Palang Merah Amerika selama Perang Dunia Kedua dan Perang Korea. Kematian kerap mengiringi pemilik rumah tersebut. Rumah tersebut telah berpindah tangan beberapa kali dan dianggap berhantu. Mansion Magnolia, sebuah rumah yang penuh dengan sejarah yang mengerikan, telah terjual dengan harga 3,4 miliar pound sterling atau setara dengan 64 triliun rupiah. Meskipun rumah tersebut tampak indah dan mewah, rumah tua yang sudah berusia hampir 200 tahun ini dengan luas 13.000 kaki awalnya menemukan kesulitan untuk mencari pembelinya. Kira-kira kenapa? Misteri apa yang telah terjadi di dalam bangunan rumah mewah tersebut? Ikuti cerita lengkapnya dalam Mirror. Assalamualaikum, halo semua, apa kabarnya? Terima kasih sudah klik channel aku. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Seperti janji aku di video sebelumnya, kali ini aku akan membahas tentang misteri rumah mewah yang telah laku terjual, yaitu Mansion Magnolia. Mansion Magnolia yang berada di New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat, tepatnya di Jalan Britania nomor 2127. Bangunan rumah mewah ini bercat putih seperti warna salju yang baru turun, sehingga membuat rumah ini seolah-olah terpisah dari warna cat ungu muda dan warna kuning berpasir dari rumah-rumah sekitarnya, dan kini dijadikan sebuah hotel. Apakah kamu berminat untuk menginap di sana? Sebelum kamu memutuskan untuk menginap di sana, sebaiknya kamu simak dulu sejarah dan misteri apa yang telah terjadi di bangunan rumah mewah tersebut. Secercah warna biru langit dari langit-langit beranda rumah tersebut. Seperti legenda mengatakan, warna biru bertujuan untuk mencegah roh jahat untuk memasuki rumah tersebut. Sementara sejarah arsitektur mengatakan bahwa cat yang berwarna biru langit berfungsi sebagai pencegah agar burung tidak bersarang di rumah tersebut. Mansion ini terdiri dari 11 pilar yang berhias mengelilingi beranda rumah tersebut. Lokasi ini merupakan salah satu spot yang paling banyak difoto ketika turis datang berkunjung ke distrik Taman New Orleans, Amerika Serikat. Nah, ada satu hal yang perlu kamu ketahui. Mansion yang telah berdiri sebelum Perang Dunia Kedua ini, yang dikenal juga dengan gerbang ke distrik Taman Bersejarah. Ada suatu kisah misteri sejarah di balik keindahannya, dan bahkan banyak kesaksian dan karyawan dan tamu hotel. Di samping tempat ini penuh dengan sejarah, tetapi ada juga hantu yang menghantui lokasi tersebut. Bahkan sampai saat ini. Bahkan tempat ini juga telah dinyatakan memang adalah tempat yang paling berhantu. Bahkan Mansion Magnolia ini telah mendapat penghargaan sebagai tempat yang berhantu. Tapi siapa sih sebenarnya yang menghantui Mansion Magnolia ini? Dengan begitu banyak sejarah dan peristiwa penting yang ada di dalamnya, hampir sulit untuk mengatakannya. Sejarah The Mansion Magnolia. Magnolia Mansion sebelumnya disebut dengan Harris McGuinness House. Mansion ini dibeli oleh Holiday Invest yang telah diakui secara internasional dan ibunya yang bernama Wanda Mary Hanson pada tanggal 1 Oktober 2001. Rumah tersebut memiliki tampilan yang indah dan mewah, namun penuh dengan sejarah. Bahkan banyak hal terjadi kepada pemilik-pemilik sebelumnya. Yang paling menarik diantaranya adalah pemilik sebelumnya, yaitu yang bernama Harris
keluarga McGinnis, Palang Merah Amerika. Rumah itu sekarang mencakup 1,5 abad kehidupan sosial New Orleans. Di masa kepemilikan Alexander Harris di tahun 1857 sampai tahun 1879. Pada tahun 1857, Alexander Harris menikah dengan seorang perempuan muda pada saat itu masih di bawah umur yang bernama Lizzie. Dan sebagai pengantin baru, menghadiahkan istrinya dengan membeli sebuah mansion Magnolia. Ini sebagai kado pernikahan untuk istri tercintanya yang bernama Elizabeth Johnson Thompson atau yang dipanggil dengan Lizzie. Namun demikian, Harris ini memutuskan untuk membangun sebuah perkebunan besar untuk pengantinnya ini. Namun sebenarnya ini hanya untuk menampakkan kekayaannya. Alexander Harris ini adalah seorang pedagang kapas yang sukses. Dia membeli properti mansion Magnolia ini dari seorang yang bernama Rufus McHenry pada tahun 1857 dengan harga $12.000. Tentu saja dia menghabiskan biaya yang besar sekali untuk mempersiapkan rumah mewah yang akan ditinggalinya dengan istri tercinta si Lizzie. Setelah dia membeli mansion itu dari pemilik sebelumnya, kemudian dia menugaskan seorang arsitektur yang bernama James Kelrock. Dan kemudian ada seorang pemborong bangunannya itu yang bernama William Cady. Kemudian dilakukan proses pembangunan yang termewah yang terdapat di distrik tersebut, sehingga diperlukan waktu 2 tahun untuk proses pembangunan rumah mewah tersebut. Sayangnya, tragedi membuat dirinya tetap tinggal permanen di dalam rumah Harris mansion Magnolia tersebut. Pada musim panas tahun 1869, hanya 11 tahun Harris dan keluarganya tinggal menempati rumah mewah tersebut. Kemudian Alexander Harris menjadi korban demam kuning atau sekarang yang kita kenal dengan demam berdarah, merupakan pembunuh paling kejam di New Orleans pada waktu itu. Jadi wabah penyakit ini pada masa itu sangat banyak kasusnya, sehingga banyak masyarakat mengalami kematian akibat penyakit demam kuning ini. Tapi kutukan demam kuning belum berakhir. Korban lainnya adalah saudara Harris sendiri, yaitu yang bernama Aaron Harris, yang meninggal di rumahnya yang beralamat di 35 Bourbon Street. Dan yang lebih anehnya lagi, kedua bersaudara ini meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan, selisih waktu yang kurang dari 4 jam, dan pemakaman mereka dilaksanakan pada hari yang sama. Mereka dimakamkan di kediaman masing-masing dan pemakaman mereka diselenggarakan pada hari yang sama, tepatnya di tanggal 20 Juli tahun 1869 di kediamannya masing-masing. Yang pertama, Aaron dimakamkan pada pukul 10 pagi dan yang kedua Harris dimakamkan pada pukul 5 sorenya di tempat kediamannya Britannia Street. Buntut kematian dari saudara-saudara Harris mengakibatkan pergantian peristiwa yang cukup aneh. Si Lizzie, jandanya Harris ini, memperkarakan saudara iparnya sendiri dan menggugatnya sebesar $8.400 yang diduga berhutang kepada Alexander Harris ini oleh Aaron Harris. Jadi dua kakak beradik ini yang telah meninggal, si istrinya Harris menuntut bahwa ketika masa hidupnya Aaron ini berhutang kepada suami. Dia kemudian menuntutnya dan menggugatnya ke pengadilan. Namun saudara iparnya ini, istri dari Aaron ini, tidak memiliki apa-apa karena selama masa hidupnya dia hanya mengharapkan dari suaminya, dan bahkan rumah peninggalan dari suami yang ada di 35 Bourbon Street ini dijadikannya kos-kosan untuk menjambung hidup pasca meninggal suaminya. Itu pun tidak cukup, dan tak lama kemudian Henry, iparnya Lizzie ini pun akhirnya kehilangan rumah keluarganya. Terpaksa dijual rumah tersebut. Tentu saja hal ini membuat si Lizzie senang. Lizzie ini memiliki karakter yang kurang baik sepertinya ya, serakah ya. Pasca meninggalnya suami Lizzie, dia tidak akur dengan iparnya. Ketika iparnya dan anak-anaknya mengalami kesulitan,
si Lizzie ini merasakan kepuasan. Senang Lizzie ini melihat saudara iparnya ini susah. Ketika Alexander Harris ini, yang tak lain adalah suaminya Lizzie ini, baru saja dimakamkan, namun dia telah berkencan dengan pria lain yang bernama Cornell Book. Tidak lama setelah itu dinikahinya pada tanggal 28 Juli 1871. Dan akhirnya dia pun menjual rumah pembelian mendiang suaminya tersebut kepada John Henry McGinnis. Apa yang terjadi pasca dibelinya rumah ini oleh keluarga McGinnis tersebut? Periode ketika properti ini dimiliki oleh keluarga McGinnis juga sama dramatisnya. 10 tahun setelah pembelian rumah tersebut pada Juli tahun 1889, tuan rumah ini yang bernama John Henry McGinnis disambar petir. John adalah orang terkaya pada masa itu. Dia dan kakak laki-lakinya yang bernama Arthur Ambrose telah menikahi putri seorang politisi paling berpengaruh pada waktu itu yang bernama William Mercy Bose Tweed. Jadi, janda dan pemilik rumah adalah Elizabeth Tweed dan juga dijuluki dengan Lizzie, sama seperti istri pemilik rumah sebelumnya. Adik Elizabeth Tweed yang bernama Mary Amelia, istri Arthur Ambrose McGinnis, meninggal secara misterius pada usia 36 tahun pada tanggal 17 Februari tahun 1887. Jika orang-orang Harris adalah perantara industri kapas mesin ekonomi Louisiana di tahun 1800-an, orang-orang McGinnis adalah pengusaha. Jadi keluarga McGinnis ini lebih kaya dibanding keluarga Alexander Harris sebelumnya. Seperti keluarga Harris, keluarga McGinnis ini telah tinggal beberapa dekade di New Orleans. Arthur Ambrose, abangnya McGinnis ini, membeli tanah pabrik kapas McGinnis pada tahun 1881. Pabrik ini salah satu perusahaan yang terbesar di Amerika pada saat itu. Dan setelah kematian dari McGinnis ini, maka pabrik itu diserahkan kepada Lizzie dan anak-anaknya untuk dikelola. Nah, secara karena perusahaan besar, banyak ribuan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan tersebut, bahkan orang-orang pekerjanya itu banyak mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari pengusaha tersebut. Bahkan mereka beranggapan itu adalah kutukan kekejamannya terhadap tenaga kerja yang bekerja di pabrik perusahaan miliknya. Sebagai tuan kedua dari kediaman ini, seperti Alexander Harris sebelumnya, pemakaman John McGinnis juga dilakukan di tempat yang sama, yaitu di rumah yang Mansion Magnolia ini. Dia meninggal pada usia 44 tahun, meninggalkan satu orang istri dan 3 anaknya. Nah, setelah John McGinnis meninggal, kemudian menyusul istrinya Lizzie juga meninggal, dan rumah ini diwariskan pada anaknya yang bernama Josephine McGinnis. Di tahun 1939, anaknya bernama Josephine McGinnis ini menjual rumah tersebut kepada Palang Merah Amerika. Selama Perang Dunia Kedua dan Perang Korea, rumah yang berada di 2127 Britania ini yang awalnya menjadi Mansion Harris, kemudian menjadi Mansion McGinnis, kemudian berubah menjadi kepemilikan dari Palang Merah Amerika, yang dimana rumah ini dijadikan sebagai tempat bagi karyawan dan sukarelawan Palang Merah Amerika yang mendedikasikan hidupnya untuk membantu orang lain. Tempat ini menjadi sekolah, tempat pertolongan pertama, dan layanan rumah sakit. Semua ini berlangsung kegiatannya di mansion tersebut. Sayangnya, biaya untuk pemeliharaan maintenance dari tempat markasnya Palang Merah Amerika ini cukup tinggi, yaitu mendekati sampai 3 juta dolar setiap tahunnya. Kemudian pada tahun 1954 akhirnya tempat tersebut ditutup dan Palang Merah Amerika menjual properti tersebut kepada Dr. Clyde E. Grayson menjadi tempat tinggal pribadinya. Kim dan Yes, pemilik Mansion Magnolia saat ini, mengatakan bahwa mereka seringkali mengalami aktivitas yang tak kasat mata di hotel ini. Kisah hantu di Mansion Magnolia seperti apa? Kim dan Yes sebagai pemilik Mansion Magnolia saat ini mengatakan bahwa mereka sering mengalami aktivitas tak kasat mata yang terjadi di hotel ini. Misalnya, ketika di suatu malam Yes menonton TV di lantai pertama atau malam, kemudian dia sudah mematikannya.
Namun ketika dia berpindah ke ruangan lain, tiba-tiba TV yang sudah dimatikannya tersebut tiba-tiba menyala. Suara-suara yang tak terduga terdengar, lebih keras dan menggelegar, mengingat keheningan hanya terjadi pada sesaat sebelumnya. Sementara ruangan di bawah tanah ini tidak ada pengunjung, kecuali pasangan suami istri sebagai pemiliknya yang ada di ruangan lantai pertama. Tapi kenapa tiba-tiba TV yang sudah dimatikan kembali hidup dan menyala? Dan ada juga kejadian yang dialami Yes ini di lantai pertama. Hotel tersebut, ketika dia menutup pintu, maka tiba-tiba akan terbuka kembali. Meskipun tidak ada orang di sekitarnya, karena ruangan pertama itu memang dikhususkan untuk aktivitas sang pemilik hotel ini saja, tidak dibuka untuk para tamu-tamu hotel. Nah, sementara di lantai 2, di pintu masuk depan, ruang merah yang cemerlang dan berani langsung membawa kamu ke New Orleans sebelum berperang. Pintunya yang mengarah kepada suite seperti Napoleon di sebelah kiri, dan di sebelah kanannya ada ruang tamu dan meja makan, dan diterangi oleh lampu-lampu gantung yang indah. Setiap malam Kim meredupkan lampu-lampu yang ada di sekitar ruangan ini. Tujuannya agar cahaya yang memantul itu lembut dan menenangkan. Kemudian dia akan pergi dari tempat tersebut. Namun sekembalinya tiba-tiba itu lampu terang benderang. Mungkinkah tamu hotelnya yang menyalakan lampu itu? Atau ada lagi cerita pengunjung tamu hotel lainnya. Beberapa tahun yang lalu, ketika pasangan ini tinggal di Mansion Magnolia, mereka pergi berbelanja di Royal Street, seperti yang biasa dilakukan kebanyakan pengunjung ketika berkunjung ke New Orleans. Sekembalinya mereka dari sana, mereka membeli patung. Mereka membeli patung perunggu abad ke-19. Setelah menghabiskan waktu sepanjang hari di kota bulan sabit tersebut, mereka kelelahan dan akhirnya memutuskan untuk beristirahat di Mansion Magnolia ini. Mereka pun bersiap-siap untuk tidur dan meletakkan patung antik mereka di atas meja yang ada di sebelah tempat tidurnya. Dan kemudian pasangan tersebut memberikan ciuman selamat malam dan mereka pun tidur terpulas. Nah, di tengah malam mereka dibangunkan oleh suara kisik-kisik, logam melawan logam. Kira-kira suara seperti itu kira-kira ya. Suaranya itu tidak tertahan, seperti bunyi paku yang digosok ke papan tulis. Dan suaranya itu cukup keras. Dan pada waktu itu mereka berpikir mungkin ada orang kali ya di lantai atas yang sedang memindahkan perabotan. Maka mereka pun kembali tidur seperti biasa. Keesokan paginya sang istri perhatikan sesuatu yang aneh. Sepatunya telah dipindahkan. Kemudian suaminya menatapnya sambil antara ngecek atau keheranan. Are you sure? Suaminya nanya. Ya, dan mereka terhening karena istrinya ini mengingat sekali sepatunya awalnya diletakkannya di pintu, kemudian sekarang sudah berpindah tempat, yaitu di kamar mandi. Saat mereka mengumpulkan barang-barang mereka, pasangan tersebut kembali mengambil patung perunggu yang mereka beli sebelumnya. Dan ternyata mereka lihat patung tersebut dalam kondisi terbalik, sehingga wajahnya berbalik arah ke arah yang berlawanan. Mereka pun menyadari suara gesekan yang terjadi di malam harinya bukan berasal dari orang yang memindahkan perabotan dari lantai atas, melainkan dari patung yang sudah dipindahkan. Tapi siapa yang melakukannya? Atau pertanyaannya, hantu apa yang sudah memindahkannya? Mansion Magnolia adalah surga untuk tujuan libur romantis. Halaman di luarnya itu sangat cocok digunakan untuk sebagai latar pernikahan, dan restoran di lantai pertamanya. Di bangunan tersebut dapat menampung 300 orang tamu. Di New Orleans, Mansion Magnolia merupakan salah satu di tempat yang dikatakan paling romantis. Mulai dari bulan madu hingga lamaran sampai ke pemberkatan pernikahannya, banyak orang menggunakan tempat tersebut. Jadi intinya Mansion Magnolia ini dipergunakan oleh orang
orang dewasa. Dengan kata lain, tidak ada anak-anak di sana. Tamu-tamu yang ada di sana banyak mengatakan bahwa banyak suara anak-anak yang terdengar ketika di malam hari, dan itu terjadi di sekitar pukul 4 pagi. Dan pemilik hotel ini juga mengatakan kamu akan mendengarkan kaki kecil yang berlarian naik turun tangga, sementara anak-anak tidak diizinkan. Jadi pertanyaan, siapa sih yang berlarian naik turun tangga sementara di tempat tersebut dilarang untuk anak-anak? Menurut kamu? Satu tamu yang ada di Mansion Magnolia ini juga mengatakan menemukan sidik jari di karpet di kamar mandi, sementara yang lainnya benar-benar mendengarkan suara tawa anak-anak dan tangisan anak-anak. Barang-barang pribadi, sepatu, ikat rambut, dan lainnya itu sering dipindahkan, berpindah tempat. Kita hanya bisa membayangkannya, arwah anak-anak di sini cukup usil sedang asik bercanda dengan para tamu Mansion Magnolia. Namun siapa sih hantu anak-anak itu? Itu adalah pertanyaan yang banyak orang berspekulasi, tetapi tidak ada jawaban yang benar-benar ditemukan. Seorang hantu gadis muda pernah terlihat tepat di depan Mansion Magnolia. Sempat terlihat oleh turis yang lewat di seberang jalan properti ini. Turis itu menyadari kalau anak gadis muda ini berjalan sendiri. Maka dia memutuskan untuk pergi dan bertanya, di mana ibunya? Turis itu mendongak, berniat untuk menyeberang jalan hanya untuk menemukan gadis kecil itu. Tiba-tiba gadis kecil itu berada di depannya tidak kurang dari 1 kaki. Ketika gadis itu membuka mulutnya dan berbicara, air mengalir keluar dari mulutnya, memercik ke beton dan membasahi sepatu turis tersebut. Legenda mengatakan bahwa roh ini pernah menjadi pemilik pertama distrik di awal abad ke-19 yang tenggelam di dalam danau tempat Mansion Magnolia berdiri saat. Jadi Mansion Magnolia ini awalnya sebuah danau, dan menurut legenda keponakan sang pemilik danau tersebutlah yang tenggelam di sana. Mungkinkah yang mengusili para tamu-tamu tersebut untuk anak kecil ini? Menginap di Mansion Magnolia. Apakah kamu tertarik? Mansion Magnolia penuh dengan sejarah yang kaya dan memiliki arsitektur yang indah. Mansion Magnolia adalah merupakan tempat yang sempurna untuk menghabiskan akhir pekan yang santai atau perayaan yang menyenangkan di antara teman dan keluarga, seperti tempat pernikahan. Menurut Kim, sang pemilik Mansion Magnolia, mansion ini adalah permata yang tersembunyi di distrik taman. Dalam beberapa saat melangkah ke dalamnya, kamu akan merasakan dibawa ke era yang berbeda. Dan untuk hantu-hantu yang ada di tempat tersebut, bagaimana? Ya benar, sepertinya hantu-hantu tersebut memang ada di Mansion Magnolia tersebut. Tapi pengunjung tak perlu khawatir, karena para hantu-hantunya hanya usil, tidak berniat untuk berbuat jahat, hanya sekedar mengusilin. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Mereka hanya ingin menyambut kedatangan para tamunya yang datang ke salah satu properti yang paling indah dan menakjubkan di New Orleans ini. Dan jika kamu merasakan angin sejuk berhembus membisikkan ke lengan kamu ketika tertidur, itu artinya mereka sedang menyapa. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, berdasarkan cerita-cerita tadi, sepertinya penghuni hantu yang ada di Mansion Magnolia hanya usil belaka. Namun, apakah kamu tertarik untuk menginap di sana? Oke, demikian saja cerita lengkap tentang sejarah dan cerita-cerita kisah yang terjadi di Mansion Magnolia. Meskipun ada sejarah dan kisah mistis di baliknya, tetap tidak mengurangi keindahannya, bukan? Setuju? Yang terakhir di video berikutnya, aku akan kembali membahas seputar rumah mewah berhantu yang berhasil terjual, yaitu Compton Best House milik Robbie Williams yang sudah laku terjual. Tunggu videonya ya. Demikian saja cerita aku tentang Mansion Magnolia. Jika kamu suka, silahkan like dan jangan lupa berikan komentar kamu di kolom komentar. Terima kasih. Bye-bye.